Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Mendengarkanmu, muncul keinginan untuk kesadaran, tetapi bukankah keinginan ini bertentangan dengan kesadaran? Jika mendengarkanku, muncul keinginan untuk kesadaran, maka dirimu telah kehilangan intinya. Mendengarkanku, dirimu akan menjadi sadar. Jika dirimu mendengarkan dengan benar, maka kesadaran akan terjadi melalui mendengarkan. Jika dirimu tidak mendengarkan, maka keinginan akan muncul untuk menjadi sadar. Keinginan berarti besok, dirimu akan menjadi sadar, bahwa dirimu ingin menjadi sadar besok. Dan jika dirimu benar-benar mendengarkanku, siapa yang peduli tentang besok? Momen ini adalah segalanya, dirimu menjadi sadar saat ini juga. Lihatlah saat ini. Inilah kesadaran, kicauan burung, keheningan, hiruk-pikuk di sekitar. Inilah kesadaran, dan rasa dari kesadaran itu akan mengubah dirimu. Dan kemudian dimanapun dirimu ingin menjadi sadar, dirimu bisa menyadarinya. Itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam dirimu. Mendengarkanku hanyalah sebuah perangkat. Di sini aku tidak berceramah kepadamu. Ini hanyalah cara meditasi. Sama seperti dirimu melakukan meditasi lainnya, ini juga merupakan meditasi yang aku ikuti bersamamu, sehingga pikiranmu bisa terlibat denganku, dan hatimu bisa menyelami inti dirimu yang terdalam. Jika muncul keinginan untuk bermeditasi, untuk kesadaran, maka dirimu telah kehilangan intinya, karena keinginan adalah penghalang. Jadilah sadar di sini saat ini, atau tidak sama sekali. Dirimu tidak bisa mengatakan besok. Saat dirimu mengatakan besok, dirimu telah menundanya selamanya. Ya, keinginan adalah antitesis dari kesadaran. Dengarkan aku, pahamilah bahwa keinginan adalah antitesis dari kesadaran. Tanpa keinginan adalah kesadaran. Melihat bahwa tanpa keinginan adalah kesadaran, bagaimana dirimu bisa menginginkan kesadaran? Ketika saat mendengarkanku, dirimu menjadi diam, apa yang terjadi? Tidak ada keinginan untuk diam, itulah yang terjadi. Karena tidak ada keinginan untuk diam, dirimu hanya diam, dan keheningan itu akan terus menyelimutimu sepanjang hari. Jika dirimu melihat intinya, maka tidak perlu situasi khusus apapun bagi dirimu untuk waspada. Dirimu bisa waspada di mana saja. Di pasar, dirimu bisa tiba-tiba menjadi waspada. Ini bukan masalah keinginan, melainkan adalah menjadi waspada secara tiba-tiba. Setiap saat, goyangkan dirimu sedikit, bangunkan dirimu sedikit. Hanya sedikit kesadaran. Dan itu hanya bisa terjadi saat ini. Keberadaan hanya mengenal satu waktu, yaitu saat ini, dan hanya satu tempat, yaitu di sini. Ia tidak mengenal masa lalu, masa depan, ia hanya mengenal saat ini. Jika dirimu ingin memiliki persekutuan dengan realitas, dirimu harus menjadi sadar di sini saat ini. Jadi goyangkan dirimu.
Jangan katakan besok. Setiap kali dirimu ingat, setiap kali dirimu ingat Buddha, setiap kali dirimu ingat Yesus, goyangkan saja dirimu. Bangun. Lihat sekeliling, orang-orang, pohon-pohon, burung-burung. Diamlah, siap untuk keberadaan, dalam pelepasan yang dalam, dan kesadaran akan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit menembus lebih dalam, dan semakin jauh ke dalam dirimu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.